Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang bimbingan perkembangan anak. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. 1. Bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Proses pendidikan bukanlah proses pengembangan segi intelektual semata, melainkan proses pengembangan dari seluruh segi kepribadian anak, karena kepribadian anak tidak dapat dipilah-pilah ke dalam sepihak-sepihak tertentu. 2. Bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Semua anak didik memerlukan bantuan, baik yang dianggap tidak punya masalah maupun anak yang menghadapi masalah. 3. Bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Bimbingan merupakan salah satu kegiatan pendidikan di samping pengajaran dan latihan. 4. Bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Maksudnya kejelasan arah kepada siapa proses bimbingan itu dilakukan akan mewujudkan hasil yang baik dari suatu proses yang dilakukan. 5. Kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik motorik, kecerdasan, sosial, maupun emosional. Bimbingan yang dilakukan pada kegiatan pendidikan anak usia dini perlu berorientasi pada seluruh aspek perkembangan anak. 6. Bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Bimbingan untuk anak usia dini diawali dengan mengidentifikasi berbagai kebutuhan anak, karena masing-masing anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. 7. Bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Maksudnya, pemahaman terhadap kebutuhan dan perkembangan anak yang berbeda satu sama lain membuat guru atau pendamping perlu melakukan bimbingan secara fleksibel. 8. Dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahan. Masalah yang dihadapi anak usia dini merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dari peran orang tua di rumah, karena masalah anak sering kali berhubungan dengan masalah-masalah yang ada dalam keluarganya. Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikutsertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Penanganan yang dilakukan guru atau pembimbing tanpa disertai dukungan dan kerjasama orang tua di rumah akan membuat permasalahan yang dihadapi anak tidak dapat diselesaikan secara tepat. Bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru atau pembimbing sebagai pelaksanakan bimbingan. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengonsultasikan kepada kepala sekolah dan tenaga ahli. Dalam upaya memberikan bantuan pada anak, guru atau pembimbing dapat bekerjasama dengan pihak lain yang lebih kompeten untuk membantu perkembangan anak. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan dokter, psikolog, psikiater, atau ahli lainnya.
yang ada hubungannya dengan berbagai masalah yang dihadapi anak. Bimbingan harus dilakukan secara berkelanjutan. Pada usia dini tidak bersifat sementara. Bimbingan tidak hanya dilakukan bila ada berbagai masalah yang dihadapi anak, tetapi bimbingan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan senantiasa berorientasi pada upaya membantu perkembangan anak seoptimal mungkin. Dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan sehingga memungkinkan terjadi komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Masalah yang dihadapi anak usia dini merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dari peran orang tua di rumah, karena masalah anak sering kali berhubungan dengan masalah yang ada dalam keluarganya. Lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar. Lingkungan sekitar anak yaitu lingkungan, keluarga, dan tempat belajar. Anak merupakan lingkungan yang sehari-hari dimasuki anak. D. Lingkungan yang lebih luas di luar rumah dan di luar tempat belajar. Lingkungan yang lebih luas selain lingkungan rumah dan tempat belajar perlu menjadi perhatian guru dan orang tua, karena pengaruh media elektronik dan berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat secara luas akan turut mempengaruhi perkembangan anak. Cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. Kemampuan penyesuaian diri merupakan suatu aspek yang perlu dimiliki oleh anak usia dini. Fungsi pencegahan yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan terjaganya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. 3. Fungsi perbaikan. Usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahnya berbagai permasalahan yang dialami oleh anak didik adalah fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan ini diarahkan pada selesainya berbagai hambatan atau kesulitan dihadapi anak didik. 4. Fungsi pemelihara dan pengembangan. Fungsi ini merupakan usaha pembimbing yang menghasilkan terpeliharanya dan perkembangannya berbagai potensi dan kondisi positif anak dalam rangka pengembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. 2. Bimbingan belajar. Bimbingan belajar dimaksud anak mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan melalui kegiatan bermain sambil belajar yang mencakup pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku. 3. Bimbingan karir. Bimbingan karir yaitu bimbingan untuk membantu anak dalam perencanaan, pengembangan dan pemecahan masalah karir seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi secara sederhana.